Kok baru tahu ya? Ternyata Keraton Yogyakarta ini sudah berusia lebih dari 260 tahun. Bayangin, negara Indonesia saja baru berusia sekitar 80 tahun. Penasaran gak sih? Gimana dulunya Sultan Hamengkubuwono I kok bisa memilih lokasi ini sebagai tempat berdirinya Keraton Yogyakarta yang terus eksis hingga sekarang? Mari ikut saya menelusuri sejarah berdirinya Keraton Yogyakarta. Ada yang punya perasaan yang sama? Rasanya kalau di keraton ini itu adem dan tenang banget. Pengen rasanya rebahan dan tiduran di sini, biar berasa jadi anggota kerajaan. Enak mungkin ya? Aduh, malah bahas apa ini? Mari kita kembali ke sejarah. Kalau kamu bertanya-tanya, titik awalnya seperti apa? Maka Perjanjian Giyanti lah jawabannya. Perjanjian Giyanti yang ditandatangani pada 13 Februari 1755 menjadi titik awal cerita, yang kemudian pada tanggal 13 Maret 1755, Kesultanan Yogyakarta resmi diproklamirkan. Beberapa bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 9 Oktober 1755, Sultan Hamengkubuwono I mulai melaksanakan pembangunan Keraton Yogyakarta. Dikutip dari laman Paniradia Kaistimewaan Yogyakarta, konon, lokasi ini dipilih karena sebelumnya sudah terdapat pesanggrahan bernama Garjitowati di tempat ini. Pesanggrahan ini dulunya digunakan sebagai tempat istirahat para iring-iringan jenazah Raja-Raja Mataram dari Keraton Kartasura dan Surakarta, yang akan menuju komplek pemakaman Raja di Imogiri. Versi lain menyebutkan, lokasi ini dipilih karena di tempat ini terdapat sebuah mata air yang bernama Umbul Pacetokan. Lalu di mana ya kira-kira Sultan Hamengkubuwono tinggal sebelum keraton ini jadi? Kalau kita sekarang, mungkin ngontrak rumah atau ikut di rumah mertua tercinta. Ternyata dulu Sultan tidak begitu. Beliau ternyata tinggal di pesanggrahan Ambar Ketawang, yang sekarang masuk ke wilayah Gamping di Sleman. Di sekitaran pesanggrahan ini pula, batu-batu gamping bahan bangunan Keraton Yogyakarta diambil. Lalu siapa ya arsiteknya? Apakah pakai jasa arsitek seperti kita sekarang? Ternyata arsitek Keraton Yogyakarta ini adalah Sri Sultan Hamengkubuwono I sendiri. Ternyata beliau cukup ahli juga di bidang arsitektur. Bahkan keahlian beliau ini dipuji oleh ilmuwan berkebangsaan Belanda, Theodor Goethe Moschpichout dan Lucid Adam. Hampir tepat setahun kemudian, akhirnya Keraton Yogyakarta selesai dibangun. Dulu dibangun di bulan Oktober, selesai juga di bulan Oktober. Sri Sultan Hamengkubuwono I beserta keluarga dan para pengikutnya mulai memasuki dan mendiami Keraton Yogyakarta pada tanggal 7 Oktober 1756. Tentu bangunan-bangunan awal Keraton Yogyakarta ini tidak selengkap dan semegah yang kita lihat sekarang. Berbagai bangunan dan bentuk istana diubah dan ditambahkan oleh para raja selanjutnya. Dan hampir sebagian besar bentuk dan bangunan yang kita lihat sekarang merupakan hasil dari pemugaran dan restorasi yang dilakukan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono VII. Hayu, kapan mau mampir ke Keraton Yogyakarta lagi?